Shalom umat Tuhan GB Cempaka Mas, kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online minggu pagi hari ini dan saya berharap, saya berdoa kita semua tetap dijaga oleh Tuhan dalam lindungannya. Saya undang kita semua siapkan hati kita saat ini, terima lawatan Tuhan dalam pujian penyembahan, terima lawatan Tuhan dari dalam pembicaraan firman Tuhan nanti. Dan saya berharap kita semua beri waktu kita hari ini sejam ke depan untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita siapkan hati kita. My
Shalom, selamat pagi bagi kita semua yang menyaksikan program ibadah online dari GBI Cempaka Mas. Jumpa lagi kita dalam khotbah kita pada pagi hari ini. Saya percaya selama seminggu ini Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, bahkan Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sekali lagi, Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara di rumah bisa menyiapkan atau mengambil Alkitab ataupun HP Anda yang memiliki Alkitab, mari kita buka bersama-sama sekali lagi Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak alih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Adalah berbahagia mereka yang membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Saya tadi memulai dengan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 8 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Allah bertindak, berkarya dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan bagi kita adalah kehendak yang membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kita akan belajar dari bagian yang sudah kita baca secara bersama-sama bagaimana bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak sekedar keluar dari tanah Mesir, tapi mereka dituntun Tuhan untuk pergi ke suatu tanah yang tadinya adalah tanda pusaka mereka, itu tanah Kanaan, saudara. Tetapi dalam perjalanan mereka dituntun secara luar biasa oleh Tuhan. Walaupun mereka harus berputar-putar di padang gunung sekitar 40 tahun lamanya, karena ada hal yang indah yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, untuk kita memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka di dalam ayat yang ke-17 berkata begini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak menghendaki orang Israel untuk kembali ke Mesir. Allah tidak menghendaki untuk Israel kembali mengalami perbudakan di Mesir. Allah mau supaya orang Israel mengalami yang namanya pembebasan dalam hidup mereka. Dari ayat 17 ini, hal yang pertama supaya kita mengetahui rencana Tuhan bagi kehidupan kita, bahwa yang pertama, Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita hanya kita bisa pahami kalau kita mengerti akan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya.
Oleh karena itu adalah penting bagi kita sebagai orang percaya untuk senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan, memahami kehendak Tuhan setiap hari supaya kita tahu apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar dari peristiwa keluarnya orang Israel dari tanah Mesir. Ayat tulis berkata bahwa Allah tidak menuntun mereka melalui jalan yang tadinya itu yang paling dekat untuk mencapai tanah Israel. Tetapi Allah membawa mereka untuk berputar dengan satu tujuan supaya ketika orang Israel mengalami masalah dalam perjalanan, mereka tidak cepat kembali ke tanah Mesir, mereka tidak kembali dalam kehidupan mereka yang lama diperbudak di Mesir, tetapi Allah mau supaya mereka tetap terus maju mencapai tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang seringkali sebagai orang percaya juga, kita seringkali melihat tentang masalah yang ada di depan kita. Seringkali kita terfokus terhadap masalah yang sedang menghimpit kehidupan kita. Kita seringkali tidak lepas dari masa lalu kita, saudara. Sehingga pada akhirnya kita tidak bisa mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memahami maksud dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Seringkali kita menengok ke belakang. Seringkali kita terpengaruh dengan apa kata orang. Seringkali kita terpengaruh dengan apa kata dunia dalam kehidupan kita. Apalagi hari-hari ini kita sedang berada di situasi dan kondisi di mana kita diperhadapkan dengan masalah, di mana seluruh dunia, bukan saja Indonesia, bukan saja secara pribadi kita, tapi seluruh dunia sedang diperhadapi dengan pandemi COVID-19, saudara. Kita mendengar begitu banyak berita yang membuat mungkin kita menjadi takut. Sehingga pada akhirnya kita tidak fokus lagi kepada Tuhan, tapi kita fokus kepada masalah, dan pada akhirnya, saudara, kita tidak bisa melihat rencana Tuhan yang indah yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bukan persoalan apa yang kita sedang hadapi, tapi bagaimana respon kita terhadap apa yang sedang kita hadapi itu yang menentukan menang atau tidaknya kita terhadap persoalan. Itu yang menentukan kita bisa melihat rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita, bagaimana kita meresponi setiap situasi dan kondisi sedang menghadapi kehidupan kita saat ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang yang tidak takut dengan situasi saat ini. Tidak ada orang yang tidak khawatir dengan situasi saat ini. Tetapi kalau kita fokus terhadap kekhawatiran kita fokus terhadap ketakutan kita, maka kita tidak akan pernah memahami rencana yang indah yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Orang Israel ini, pada akhirnya mereka mengikuti apa kata Tuhan. Mereka harus mengikuti rencana Tuhan dalam kehidupan mereka, walaupun mereka harus mengitari padang gurun itu berulang-ulang. Tapi mereka memahami, kalau Tuhan sudah membebaskan mereka dari Mesir, kalau Tuhan sudah menolong mereka dari Mesir, walaupun dalam proses itu ada persungutan di dalamnya, walaupun dalam proses itu mereka seringkali masih melihat ke belakang. Tetapi kita lihat, pada akhirnya mereka tetap menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau hari-hari ini saudara, mungkin engkau sedang berhadapi masalah. Mungkin sedang diperhadapkan dengan masalah penyakit yang menakutkan hari-hari ini. Bahkan mungkin engkau sedang dihinggapi oleh penyakit itu. Saya mau katakan, jangan fokus kepada penyakit itu, tapi fokus kepada Tuhan. Kita berkata mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah kekuatan kita. Ketika engkau tidak fokus kepada penyakit itu, ketika engkau tidak fokus kepada masalah itu, tapi engkau fokus kepada Tuhan, maka engkau akan melihat maksud Tuhan yang indah di dalam kehidupanmu, saudara. Saya ingat tanggal 10 Maret 2020 itu merupakan momen yang boleh dikata sebagai momen yang bagi saya, saudara, secara manusia
itu merupakan hari di mana harusnya kita sedang merayakan atau memperingati tentang kematian Kristus di atas kayu salib. Tapi kami, saya dan keluarga harus menghadapi situasi di mana kami mendapat berita bahwa kami positif COVID-19, saudara. Tetapi di balik peristiwa itu, walaupun hanya di rumah, kami tetap terus mendengarkan YouTube untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus. Kami mengikuti sambil meneteskan air mata, kami berdoa, Tuhan, kami tahu segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Walaupun saat ini kami semua, kami ada 8 orang, 9 harus menerima kenyataan bahwa kami COVID-19, saudara. Tetapi ada satu hal yang menguatkan kami, yaitu perkataan anak kami yang paling bungsu berkata begini, Mama, kalau dia berkata ke istri saya, Mama, kalau Tuhan izinkan kita sakit, pasti sakit. Tapi kalau Tuhan izinkan tidak sakit, maka tidak sakit. Tapi kalau saat ini sakit, baru Tuhan izinkan kami sakit. Itu menguatkan kami. Dan kami melihat ini sebagai sesuatu yang harus kami pandang bahwa ini adalah suatu bagian ujian iman kami kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya singkat cerita kami bersembilan harus menginap ke Wisma Atlet, saudara. Dan sampai di sana kami bersama-sama di satu lantai, ya. Ada 3 kamar yang kami tempati. Tapi selama kami dirawat di sana, kami tetap terus mengucap syukur kepada Tuhan. Istri saya menyanyi, membunyikan pujian terus kepada Tuhan. Bahkan karena sambil dia nyanyi karena kencangnya, ya, perawat-perawat yang ada di kamar perawat mendengarkan, sehingga waktu dia datang ke sana, perawat-perawat berkata begini, ibu, suaranya bagus, tolong nyanyikan buat kami. Saya berkata begini, saya nggak bisa nyanyi lagu yang lain kecuali lagu rohani. Perawat-perawat itu berkata, nggak apa-apa. Walaupun mereka tidak seiman dengan kita, tapi mereka nggak apa-apa, Bu. Itu menguatkan kami, menghibur kami. Dan istri saya itu menaikkan pujian, menyembah Tuhan, dan mereka, para perawat itu merasa terhibur, merasa diberkati oleh Tuhan. Singkat cerita, saudara, setelah 20 hari, istri dan 7 keluarga kami itu boleh dinyatakan negatif dan pulang. Saya nanti 20 hari kemudian, atau ya 20 hari kemudian adik ipar saya, lalu saya hari yang ke-45 baru dinyatakan negatif, saudara. Tapi selama ada di sana kami terus mengucap syukur, berdoa bersama, kami beribadah video call gitu ya, walaupun beda kamar, tak video call, walaupun istri dan anak-anak saya sudah pulang, kami juga masih video call untuk beribadah, terus mengucap syukur, saudara. Itulah saya mengatakan bahwa rencana Tuhan indah dalam kehidupan kami. Dan Tuhan nyatakan bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan pada akhirnya kami semua 9 dinyatakan sembuh total, saudara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyediakan berkat bagi kita dalam kehidupan kita, untuk keluar dari masalah kehidupan kita, untuk keluar dari persoalan yang sedang menghimpit kehidupan kita. Dan kita akan keluar, kalau bersama dengan Tuhan, percayalah kita akan keluar sebagai pemenang. Dan orang Mesir pada akhirnya mereka keluar sebagai pemenang, saudara. Walaupun 40 tahun, tapi mereka bisa mencapai tanah Kanaan, saudara. Dan mereka boleh bersukacita karena mereka boleh kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita.
Ingat, Tuhan punya rencana yang indah dari setiap kehidupan kita, saudara. Yang kedua, saudara, kalau kita ingin kita mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kalau pertama Tuhan punya rencana yang indah, maka yang kedua ayat 18 berkata begini, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau, dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir, saudara. Kalau yang pertama saya katakan supaya kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka pertama Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Maka yang kedua, Tuhan sedang melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Walaupun kita mungkin saat ini sedang mengalami persoalan, ingat bahwa di balik persoalan itu Tuhan tetap menyediakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Ingat bahwa lewat persoalan itu Tuhan sedang mengerjakan hal yang baik untuk mungkin ya Tuhan sedang mau mengikis hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga itu pada akhirnya habis dalam kehidupan kita, sehingga tinggal hal-hal yang indah, hal yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan sediakan, Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita tetap terus berfokus kepada Tuhan. Allah membawa orang Israel masuk ke padang gurun, itu sebagai suatu proses kehidupan, saudara. Allah membawa mereka untuk masuk dalam proses yang panjang. Supaya apa? Supaya hal yang tidak berkenan dikikis habis oleh Tuhan. Hal-hal yang berkenan itu semua hilang dari kehidupan orang Israel. Dan pada akhirnya tinggal hal-hal yang indah, tidak hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang tinggal dalam kehidupan orang-orang Israel. Dan itu yang Allah sedang kerjakan di dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Persoalan sedang menghimpit kehidupan kita, persoalan datang menghimpit kehidupan kita. Saya katakan tadi, mungkin kita sedang diperhadapkan dengan situasi di mana kita oleh dokter, oleh medis menyatakan bahwa kita mungkin positif COVID-19, tapi yakinlah bahwa itu bagian dari proses untuk memurnikan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, memang kadang-kala nanti dalam proses itu kita akan semakin fokus kepada Tuhan. Tapi tidak apa, kadang-kadang orang percaya itu harus dipaksa untuk mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, sedikit harus dipaksa, saudara. Tetapi lewat pemaksaan itu, biarlah kita pada akhirnya menyadari, kita mengerti rencana dan maksud yang indah yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga kita memahami apa hal-hal yang baik yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu mari kita lihat segala sesuatu itu dari perspektif Tuhan. Jangan melihat persoalan itu dari perspektif manusia kita. Karena kita akan melihat masalah itu sebagai masalah yang tidak ada jalan keluarnya mungkin. Tapi kalau kita melihat perspektif masalah itu dari perspektifnya Tuhan, maka kita dimampukan untuk melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan Tuhan sedang melakukan hal yang indah dalam kehidupan kita, bahwa apa yang sedang kita alami itu bagian dari proses kehidupan kita, sehingga hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu dikikis menjadi habis, dan pada akhirnya didapati kita orang setia kepada Tuhan. Walaupun harus menjalani proses, saudara. Ada yang 20 hari, ada yang 40 hari, saya 45 hari baru selesai dinyatakan negatif, saudara. Tapi tetap terus mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun ketika saya mendapati bahwa kenyataan bahwa masih positif, saudara, dibandingkan yang lain sudah negatif dan mereka sudah pulang, itu ada sedikit perasaan yang bukan kecewa tapi kegalauan gitu ya. Ada sedikit membuat menjadi tidak enak, saudara. Tapi itu hanya sebentar, lalu saya berkata dalam diri saya, pasti bisa, saya pasti negatif, saya pasti negatif. Dan itu yang Tuhan kerjakan. Saya kembali fokus kepada Tuhan, kembali menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan melakukan apa yang baik menurut mata Tuhan
bagi kehidupan saya, saudara. Dan pada akhirnya setelah 45 hari dinyatakan negatif, saudara. Rencana yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita sebagai manusia, ciptaannya pasti indah, saudara. Karena Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Allah sedang merancangkan di dalam kehidupan hal-hal yang baik, yang mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan, mendatangkan masa depan yang penuh keceriaan, bukan untuk sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah merancangkan sakit penyakit dalam kehidupan kita. Tapi kalau itu pun terjadi dalam kehidupan kita, anggaplah itu sebagai proses iman dalam kehidupan kita. Respon kita terhadap itu menentukan apakah kita akan mengerti rencana Tuhan yang indah yang sedang Dia kerjakan dalam kehidupan kita, ataukah kita akan terpuruk. Bahkan mungkin kita akan semakin jauh dari Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin memahami rencana Tuhan bagi kehidupan kita, kalau pertama dalam ayat 17 tadi berkata Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Tuhan sedang melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga, saudara, Tuhan tahu apa yang sedang kita butuhkan. Ayat 21 berkata begini, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dan tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan bangsa Israel pada waktu itu, bahwa mereka merindukan ada tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka untuk mengarahkan langkah kehidupan mereka sehingga mereka boleh melewati proses hidup itu. Allah menyediakan tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari untuk menerangi perjalanan mereka, saudara. Allah sedang melakukan hal-hal yang indah dalam kehidupan mereka. Allah tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Dan Allah juga tahu apa yang sedang kita butuhkan hari-hari ini, apa yang sedang kita rindukan hari-hari ini dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, tentunya kita tahu bahwa Allah sangat tahu apa yang kita butuhkan. Harus kita ketahui bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayat 20 bagian akhir berkata begini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita sampai kapanpun, selama kita masih menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dalam proses kehidupan kita, Tuhan tetap menyertai kita. Bagian lain juga berkata begini, tidak satu kuasa pun yang sanggup memisahkan kita dengan Kristus. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kalau saat-saat ini kita diperhadapkan dengan situasi masalah, maka Tuhan akan menjadi penghibur bagi kita. Tuhan akan menjadi penolong bagi kita karena Tuhan tahu bahwa itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Tapi yang penting mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tetap memandang Tuhan, harus meyakini bahwa rencana Tuhan bagi kita selalu indah. Rencana Tuhan bagi kita untuk mendatangkan damai sejahtera. Rencana Tuhan bagi kita untuk mengangkat kita, untuk naik dan bukan turun, saudara. Bukan dikuasai oleh ketakutan, bukan dikuasai oleh kepanikan, bukan dikuasai oleh kemalangan, tetapi kita penuh dengan cinta kasih Tuhan, kasih damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan. Dan itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Asalkan kita tetap fokus kepada Tuhan, tetap memandang Tuhan, tetap melihat Tuhan dari perspektif Tuhan sendiri. Mari kita menyikapi persoalan yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini dari perspektifnya Tuhan, dari kacamatanya Tuhan. Yakinlah bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan,
setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan senantiasa dilindungi, disertai oleh Tuhan dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Dan pada akhirnya saya boleh terus bersuka cita kepada Tuhan karena apa? Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam kehidupan saya, kehidupan keluarga saya, walaupun kami berada dalam lembah kekelaman, kami menyebut demikian, tapi Tuhan mengangkat itu. Tuhan menggantikan lembah kekelaman menjadi lembah sukacita bagi kami. Karena kami tetap melihat ada pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Ada pertolongan Tuhan yang tetap terus bekerja dalam kehidupan kami. Satu hal, tetap fokus kepada Tuhan, tetap terus memandang Tuhan. Bahwa rencana Tuhan bagi kita itu indah senantiasa. Dia senantiasa melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan dia tahu apa yang sedang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda mungkin yang saat ini sedang berada dalam lembah kekelaman itu. Anda mungkin yang sedang dinyatakan positif COVID-19. Tetap fokus kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada penyakitmu, tapi fokus kepada Tuhan. Kalau kami disembuhkan, Tuhan akan tolongmu. Tuhan pasti tolongmu. Tuhan pasti tolong Anda semua. Karena apa? Karena Tuhan yang sama yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Dan yakinlah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sedang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita semua berada dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah kita semua berada dalam anugerah Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas setiap kita dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu dan berdoa, minta pertolongan Tuhan. Dengan iman katakan kepada Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang menakutkan hari-hari ini. Yang membuat banyak orang mungkin lari daripada Tuhan. Yang membuat banyak orang mungkin kecewa kepada Tuhan. Tapi aku dan seisi keluargaku Tuhan akan tetap fokus kepadamu Tuhan. Aku akan tetap memandang wajahmu Tuhan. Kami itu akan terus fokus kepada Tuhan dan melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sedang melakukan hal yang indah dalam kehidupan kami. Tuhan sedang melakukan hal yang baik dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Oleh karena Tuhan, biarlah Engkau angkat segala masalah umat-Mu Tuhan. Engkau yang menyembuhkan kami yang sakit Tuhan. Engkau yang memberikan pengharapan bagi kami yang putus pengharapan Tuhan. Kami yang memerlukan pertolongan dari Tuhan. Engkau yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya bagi kami Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan, bila semuanya Tuhan berada dalam kasih karunia damai sejahtera, perlindungan Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Setiap anak Tuhan yang menyaksikan program ini Tuhan, siapapun mereka Tuhan, bila perlindungan Tuhan tetap ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka terproteksi Tuhan, mereka terhindar Tuhan dari persoalan, dari sakit penyakit, dari masalah Tuhan. Bahkan mereka yang sedang berada dalam sakit penyakit ini Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan menjadi sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Kristus, angkatlah kedatanganmu, terimalah berkat Tuhan, kasih, karunia, damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan menjemput kita kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita berkati Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan,
seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.